Sedangkan saya lulus 2 Januari 2017. Nah ini kan 2 Januari 2017 kan berarti masih ngikut di sertifikat akreditasi ini kan, berakhirnya adalah tanggal ini. Sobat calon guru semuanya, form sanggah ini munculnya pada waktu masa sanggah yang bisa dimanfaatkan oleh sobat calon guru ketika tidak lulus seleksi administrasi, baik itu CPNS maupun juga P3K ya di sini nanti. Dan di sini nanti kita akan memberikan contoh yaitu cara membuat kalimat alasan sanggah pada form sanggah SSC ASN, yaitu tepatnya pada bagian ketika teman-teman itu TMS pada sertifikat atau screenshot akreditasi yang dipermasalahkan. Misalkan saja di sini sertifikat akreditasi perguruan tinggi tidak dilegalisir misalkan, atau mungkin juga di sini sertifikat akreditasi program studi tidak terlampir, atau mungkin juga di sini untuk sertifikat akreditasi itu tidak sesuai dengan tahun kelulusan. Kira-kira bagaimanakah cara membuat kalimat alasan sanggahnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, kalau misalkan kita mengacu pada buku panduan, di sini kita menuliskan form sanggah itu tidak perlu terlalu bertele-tele ya. Yang penting alasan jelas dan juga di sini ada tulisan mohon dicek kembali. Dan tentunya untuk yang kita gunakan di alasan sanggah itu kita sesuaikan dengan apa yang TMS ya. Misalkan KTP ya KTP, kalau misalkan sertifikat akreditasi ya sertifikat akreditasi. Nah berikutnya di sini kita akan memberikan contoh, yaitu di sini kita menggunakan fitur form sanggah yang tentunya di sini nanti persyaratan yang tidak terpenuhi di sini nanti akan ditunjukkan untuk dokumen apa yang dipermasalahkan. Dan nanti kita cek yaitu di bagian dokumen ini, nanti untuk alasan sanggah kita sesuaikan dengan dokumennya dan juga dengan persyaratan instansi dan juga persyaratan yang tidak terpenuhi sehingga kita itu TMS. Oke, untuk yang pertama di sini nanti kita akan bahas yaitu misalkan ada yaitu alasan TMS dari verifikator, yaitu sertifikat akreditasi perguruan tinggi tidak dilegalisir. Kemudian yang kedua yaitu sertifikat akreditasi lagi, bahwasanya sertifikat akreditasi program studi ini ternyata tidak terlampir. Kemudian berikutnya yang ketiga, misalkan adalah tahun lulus tidak sesuai dengan rentang waktu akreditasi. Ini adalah terkait dengan ijazah asli bagi lulusan perguruan tinggi dan seterusnya. Ini alasan TMS-nya, akreditasi ini enggak sesuai nih dengan tahun lulusnya. Oke sobat calon guru semuanya, di sini kita cek coba untuk yang pertama ya. Ini misalkan saja yang pertama seperti ini. Nah saya itu TMS-nya adalah seperti ini. Nah ini kita membuat di dalam bentuk PowerPoint seperti ini ya. Dikarenakan saya nggak bisa praktek langsung karena teman-teman yang saya kemarin buat tutorial dari berapa belas itu seluruhnya itu lulus seleksi administrasi, baik itu di Kementerian Agama, di pemerintah daerah maupun juga di instansi lainnya. Sehingga saya nggak bisa nih untuk membuat tutorial secara langsung atau live ya, karena nggak ada yang tidak lulus seleksi administrasi, seluruhnya lulus seleksi administrasi. Dan saya berharap bagi teman-teman yang telah mengikuti channel calon guru, telah subscribe channel calon guru dan juga mengikuti video tutorial dari kami, ini seluruhnya pasti lulus seleksi administrasi kan. Oke, di sini kita cek yang pertama misalkan saja, yaitu di sini kita itu syarat administrasi yang nggak terpenuhi, itulah sertifikat atau tangkapan layar, screenshot pada Pendikti, Ban PT dari akreditasi program studi dan atau perguruan tinggi ya, saat tahun kelulusan, pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Nah alasan TMS-nya surat akreditasi perguruan tinggi dan atau program studi itu tidak sesuai persyaratan. Yang dipermasalahkan itu adalah di sini sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini tidak dilegalisir. Nah di sini tentunya untuk ketentuan apakah sertifikat akreditasi itu perlu dilegalisir ataukah enggaknya. Di sini kalau misalkan kita mengacu ya, kalau misalkan di sini kita buka di Google yaitu sertifikat akreditasi dilegalisir itu yang seperti apa. Contohnya itu adalah misalkan seperti ini. Nah ini sertifikat akreditasi ya, kemudian di sini disahkan atau dilegalisir bahwa ini sesuai dengan aslinya. Ini dari Universitas Putra Indonesia misalkan. Kemudian di sini adalah asli dilegalisir. Ini contoh asli dilegalisir, ini adalah fotokopian dilegalisir. Kemudian sebenarnya untuk sertifikat akreditasi itu apakah perlu dilegalisir ataukah tidak sih gitu ya. Nah di sini ada berbagai macam persepsi ya, yaitu di sini kalau misalkan kita cek dari informasi LL Dikti ya, wilayah 13
ini dituliskan tahun 2018 itu kini sertifikat akreditasi tidak perlu dilegalisir. Kemudian ada ketentuan legalisir sertifikat akreditasi, kemudian prosedur sertifikat akreditasi. Nah, kalau misalkan kita mengacu pada informasi ini terkait tentang sertifikat akreditasi itu perlu dilegalisir atau enggaknya. Nah, di sini kita kembali ke instansi yang kita lamar. Kalau misalkan teman-teman melamar pada instansi yang di sana itu diwajibkan dalam persyaratannya itu untuk sertifikat akreditasi wajib dilegalisir, maka teman-teman di sini tidak bisa menyanggah ya. Ketika yang diminta itu sertifikat akreditasi wajib dilegalisir, tapi kalian yang diupload tidak legalisiran, ya otomatis nanti nggak bisa disanggah. Kalau misalkan disanggah pun juga nanti nggak akan lulus pasca sanggah ya. Namun kalau misalkan di instansinya itu tidak diberikan alasan secara spesifik terkait tentang dilegalisir atau enggaknya, itu kalian bisa menyanggah teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, misalkan saja misalkan saja adalah contohnya seperti ini. Nah, ketika teman-teman di sini sebenarnya teman-teman itu ketika kalian cek di sini ya, ketika teman-teman di sini alasan persyaratan nggak terpenuhi itu adalah sertifikat akreditasi tidak dilegalisir. Setelah kalian cek, dilihat ini adalah teman-teman sudah mengunggah sertifikat akreditasi yang sudah dilegalisir. Nah, kalau misalkan kalian sudah mengupload yang legalisiran tapi dinyatakan tidak dilegalisir, maka teman-teman bisa menggunakan contoh kalimat sanggahnya seperti ini. Saya sudah mengupload sertifikat akreditasi yang dilegalisir, mohon diperiksa kembali. Nah, ketika teman-teman menuliskan seperti ini, pastikan teman-teman dulunya itu sertifikat akreditasi yang sudah diunggah itu yang sudah dilegalisir. Kalau misalkan teman-teman di sini ternyata yang diunggah dulu itu adalah tidak legalisir, kalian menuliskan sanggah seperti ini pun itu tidak akan diterima, karena dari verifikator nanti ketika menjawab sanggah itu akan memeriksa kembali untuk berkas yang dulunya sudah diupload apakah dilegalisir atau enggaknya gitu ya. Karena di sanggah ini kita nggak bisa untuk mengunggah ulang berkas itu, jadi kita hanya bisa memberikan alasan sanggah saja. Nah, kemudian contoh berikutnya, kalau misalkan di daerahnya teman-teman yang dilamar, di instansi lamar itu tidak diberikan aturan secara spesifik apakah sertifikat akreditasi harus dilegalisir atau enggaknya, itu masih bias itu kan. Berarti teman-teman bisa menggunakan yang seperti ini sebagai contohnya ya. Misalkan seperti ini, merujuk pada pengumuman pengadaan CPNS Kabupaten A, Kabupaten C atau instansi mana, itu tidak disyaratkan secara spesifik bahwa sertifikat akreditasi wajib dilegalisir, mohon diperiksa kembali. Nah, ini adalah ketika teman-teman tidak menemukan informasi spesifik bahwa dalam pengumuman pengadaan CPNS itu tidak ada keterangan secara pasti apakah dilegalisir atau enggaknya. Tapi kalau misalkan perlu dilegalisir, teman-teman diupload ini nggak bisa ya. Oke, berikutnya di sini kita bahas yang kedua. Misalkan, mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi. Misalkanlah sertifikat akreditasi program studi tidak terlampir. Nah, di sini teman-teman, ketika itu saya itu menyimak ini ya, saya itu kan juga agak bingung juga ya ketika ada salah satu kawan saya yang mendaftar CPNS di Kementerian Agama. Nah, di sana itu kan di perguruan tingginya itu ketika di tahun beliau lulus itu untuk kampusnya itu akreditasinya sedang proses ya, tapi untuk program studinya itu akreditasinya itu C. Nah, C itu pun tidak ada sertifikat akreditasinya. Kemudian saya kebetulan menonton live dari panitia Kemenak ya di Instagram, bahwasanya kalau misalkan tidak ada sertifikat akreditasi itu bisa kita menggunakan screenshot ya. Nah, kemudian saya upload tuh yang screenshot dan disampaikan di Kemenak itu bahwasanya yang paling diperlukan itu adalah akreditasi program studi. Kalaupun yang perguruan tinggi itu nggak ada atau mungkin proses, yang penting akreditasi program studi ketika kita lulus itu ada. Maka saya upload yaitu yang akreditasi program studi. Ketika teman-teman TMS di bagian ini, misalkan akreditasi program studi nggak terlampir, kalian cek kembali di sini apakah sudah benar diupload untuk sertifikat akreditasi program studi. Kalau misalkan sudah diupload sesuai dengan ketentuan ataupun juga di sini sesuai dengan tahun lulus, maka teman-teman mungkin bisa menggunakan alasan sanggah yang seperti ini, yaitu misalkan adalah sertifikat program studi yang berlaku pada saat ijazah saya diterbitkan sudah saya upload, mohon diperiksa kembali. Nah, ini adalah kalian bisa menggunakan kalimat sanggah ini. Namun pastikan di sini kalian sudah mengunggah ya sebelumnya, yaitu sesuai dengan ketentuan. Nah, berikutnya di sini ketika teman-teman mungkin di sini ada lagi kasusnya seperti ini. Misalkan yang diminta ini kan di sini ada sertifikat atau tangkapan layar PDDikti atau Ban PT
bisa sertifikat akreditasi, bisa juga dari screenshot atau rekaman layar pada Benedikti. Ketika mungkin verifikator itu meyakini bahwa yang diupload itu adalah hanya boleh sertifikat, padahal di sini boleh tangkapan layar, maka di sini teman-teman bisa menggunakan kalimat sanggah ini ya. Misalkan seperti ini, kampus tidak memiliki sertifikat akreditasi program studi, namun saya upload tangkapan layar atau screenshot akreditasi program studi saat ijazah saya itu diterbitkan. Mohon diperiksa kembali. Nah, teman-teman mungkin bisa menggunakan kalimat sanggah yang ini ketika mendapatkan kasus yang seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman menuliskan kalimat sanggah itu disesuaikan dengan TPS apa, disesuaikan dengan persyaratan instansi, disesuaikan dengan form sanggahnya ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga nih, misalkan tahun lulus tidak sesuai rentang waktu akreditasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini kan kita sudah berbagai video kita upload dulu sebelumnya itu bahwa untuk sertifikat akreditasi ataupun juga screenshot yang di-upload itu adalah yang sesuai dengan tahun lulus kita. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mendapatkan seperti ini, nah pastikan apakah sertifikat akreditasi itu sudah sesuai dengan tahun lulus ataukah belum. Kalau misalkan belum, misalkan kalian lulusnya 2010 tapi yang diupload akreditasi yang berlaku 2019 sampai dengan 2024, ya otomatis nanti nggak bisa disanggah ya. Kalau misalkan teman-teman misalkan kasusnya seperti ini sudah sesuai, kalian cek ya di sini untuk ijazah dan juga di bagian sertifikat akreditasi, maka di sini misalkan seperti ini contohnya. Saya telah upload sertifikat akreditasi yang berlaku tanggal 10 Januari 2012 sampai 9 Januari 2017. Misalkan seperti ini. Misalkan sertifikat akreditasi itu adalah berlakunya 2012 sampai dengan 2017. Sedangkan saya lulus 2 Januari 2017. Nah, ini kan 2 Januari 2017 kan berarti masih ngikut di sertifikat akreditasi ini kan. Berakhirnya adalah tanggal ini. Nah, sehingga tahun lulus saya itu sudah sesuai dengan rentang waktu akreditasi. Mohon diperiksa kembali. Nah, kira-kira seperti itu contohnya, mungkin nanti bisa kalian kembangkan ya, disesuaikan dengan kasus per kasus di TMS masing-masing. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.